Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komumi Widantika dengan NIM 2211061007, kelas 24, nomor absen 8. Materi yang menarik atau penting menurut saya dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, mengenai konsep pendekatan RTI atau Response to Intervention. Yang kedua, mengenai konsep akomodasi, aksibilitas, dan konsep UDL atau Universal Design for Learning dalam pembelajaran dengan siswa berkebutuhan khusus. Dan materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip dan konsep program pembelajaran individual atau PPI. Materi yang pertama yaitu mengenai konsep pendekatan RTI atau Response to Intervention, di mana RTI ini adalah pendekatan yang berbasis data untuk mengidentifikasi dan mendukung siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pendekatan ini terdiri dari 3 tingkat intervensi. Tier pertama, pembelajaran berkualitas di kelas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mayoritas siswa. Tier 2, intervensi kecil yang lebih terfokus bagi siswa yang menunjukkan tanda-tanda kesulitan. Tier 3, intervensi intensif satu-satu untuk siswa yang tidak menunjukkan kemajuan pada tier 2. Contoh penerapan, seorang anak usia dini dengan keterlambatan berbicara ditempatkan dalam pembelajaran umum. Ini merupakan tier 1. Jika anak tidak berkembang sesuai dengan harapan, ia diberi intervensi tambahan seperti sesi kelompok kecil dengan fokus komunikasi, disebut dengan tier 2. Jika masih tidak ada perkembangan, sesi terapi bicara secara individual dilakukan, disebut dengan tier 3. Materi yang kedua yaitu mengenai akomodasi, aksibilitas, dan konsep UDL atau Universal Design for Learning dalam pembelajaran dengan siswa berkebutuhan khusus. Materi yang pertama yaitu akomodasi, di mana akomodasi ini adalah modifikasi dalam metode, alat, atau lingkungan untuk membantu siswa belajar tanpa mengubah standar pembelajaran. Contoh penerapannya, untuk anak dengan gangguan pendengaran, guru menggunakan bahasa isyarat atau menyediakan alat bantu dengar saat menyampaikan materi. Yang kedua itu mengenai aksibilitas, di mana aksibilitas ini berfokus pada memastikan lingkungan fisik dan digital dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka dengan berkebutuhan khusus. Contoh penerapannya, ruang kelas dilengkapi dengan jalur landai untuk kursi roda dan alat bantu visual untuk membantu siswa dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga itu mengenai Universal Design for Learning atau UDL, di mana UDL ini adalah pendekatan desain kurikulum yang fleksibel agar dapat diakses dan digunakan oleh semua siswa. 3 prinsip utama dalam UDL yaitu yang pertama, representasi, menyajikan materi dengan berbagai cara seperti gambar, teks, dan audio. Yang kedua, tindakan dan ekspresi, memberikan berbagai cara bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka. Yang ketiga, keterlibatan, meningkatkan motivasi dengan menawarkan pilihan dan aktivitas yang relevan. Contoh penerapannya, dalam pembelajaran bentuk dan warna untuk anak usia dini, guru menggunakan kombinasi alat bantu seperti flashcard, video interaktif, dan permainan sensorik. Ini merupakan representasi. Anak diberi pilihan untuk menggambar menggunakan balok atau menunjukkan bentuk dengan tangan mereka. Ini merupakan tindakan atau dan ekspresi. Guru menciptakan suasana pembelajaran menyenangkan dengan lagu dan aktivitas fisik. Ini merupakan keterlibatan. Materi yang ketiga yaitu mengenai program pembelajaran individual atau PPI, di mana PPI ini adalah rencana belajar khusus yang dirancang berdasarkan kebutuhan, kekuatan, dan tujuan spesifik siswa berkebutuhan khusus. PPI ini mencakup yang pertama itu penilaian awal kemampuan siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan realistis. Yang ketiga, strategi, metode, dan alat pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Contoh penerapannya, seorang anak dengan gangguan spektrum autisme menunjukkan kesulitan berinteraksi sosial.
Dalam PPI, tujuan spesifik ditetapkan untuk meningkatkan kontak mata dan partisipasi dalam kegiatan kelompok. Strategi melibatkan penggunaan terapi bermain untuk mendorong interaksi dan rutinitas yang konsisten di kelas. Pengalaman saya selama mengikuti perkuliahan ini, yaitu selama mengikuti perkuliahan ini, saya merasa sangat terinspirasi oleh materi mengenai pentingnya diferensiasi pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Salah satu materi yang paling menarik bagi saya adalah materi mengenai program pembelajaran individual atau PPI, yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana setiap anak membutuhkan strategi yang berbeda sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam perkuliahan ini adalah menyesuaikan strategi pembelajaran dengan berbagai jenis kebutuhan. Refleksi materi yang telah dipelajari dapat saya terapkan dalam dunia nyata. Materi yang telah saya pelajari dapat saya terapkan dalam dunia nyata dengan mengadopsi prinsip inklusi pendidikan di lingkungan sekitar. Sebagai calon pendidik, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan setiap individu, seperti menyediakan alat bantu visual dan sensorik untuk mendukung anak-anak dengan gangguan pemrosesan sensorik. Selain itu, saya akan mendorong lingkungan belajar yang inklusif dengan menumbuhkan empati dan kerjasama di antara siswa. Sebagai anggota masyarakat, saya juga akan berperan aktif dalam mendukung kesadaran tentang pentingnya inklusi melalui kampanye dan kegiatan yang melibatkan keluarga dan komunitas, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Sekian pemaparan video dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi.